Itu semua awalnya berasal dari ketakutan-ketakutan dan dari kecemasan yang eh, bunda-bunda alami. Mungkin eh, ada pengaruh juga dari lingkungan sekitar, dari keluarga, dari suami gitu. Atau mungkin jangan-jangan karena ada ketakutan atau kecemasan yang tidak tersalurkan, tidak tersampaikan, malah jadi eh, kepikiran yang lain-lain gitu ya. Nah, kondisi ini di luarnya tampaknya akan salah satunya avoidance atau eh, apa cenderung tidak peduli gitu dengan kehamilannya, dengan nanti anaknya gitu. Sementara itu merupakan eh, hal yang terlihat saja di bawahnya itu tuh banyak hal-hal yang bisa menyebabkan eh, kegawatan lah, menyebabkan kondisi ibu dan bayi juga jadi terancam. Salah satunya poor care, amit-amit bisa menyebabkan janinnya meninggal di dalam kandungan, bisa menyebabkan situasi yang eh, kegawat daruratan gitu. Terus menjadi hilang akan kebahagiaannya terhadap kehamilan ini. Gitu. Nah, di sini kita akan membahas bagaimana tips-tips untuk mengurangi hal-hal seperti itu. Nah, kenapa sih? Kenapa sampai ada pikiran-pikiran yang eh, mengganggu lah gitu? Kan harusnya kalau hamil tuh bahagia gitu. Nah, ini ada beberapa hal yang memang dapat dijelaskan secara biologis, yaitu ada perubahan nih, ada penyesuaian dari otak dan dari hormon yang menyebabkan adanya kecemasan berlebih serta jadi lebih overthinking gitu gampangnya ya. Nah, terus kemudian ada adaptasi psikologis. Ada ketakutan atau kekhawatiran dari perubahan identitas yang awalnya masih gadis, terus kemudian jadi istri, jadi ibu. Dan nggak semuanya itu berlangsungnya eh, apa ya berjarak gitu. Maksudnya nggak semua orang mengalami transisi yang eh, pelan-pelan. Ada yang transisinya kayak dikejar kereta gitu, cepet banget. Baru eh, kemarin baru gadis, baru nikmatin pencapaian sendiri, terus nikah, 1 bulan nikah langsung hamil gitu. Nah, kadang-kadang perubahan yang mendadak itulah yang bikin jadi banyak pikiran-pikiran yang mengganggu pada kehamilannya itu juga. Terus ada penyesuaian sistem respon terhadap stres. Jadi bagaimanapun naluri seorang ibu adalah untuk melindungi janin yang ada di dalam kandungannya. Tapi kadang kekhawatiran berlebih itu juga tidak baik, Bun. Ya, Eh, yang awalnya melindungi terus malah jadi membuat overthinking, malah jadi bikin eh, kehamilannya juga jadi terganggu seperti itu. Nah, terus ada perubahan perilaku nih. Biasanya kalau udah tahu hamil jadi agak lebih takutan. Ya, mungkin tadi udah sempat dibahas sama Bubi dan Anggit ya di grup trimester 1 tuh banyak minum ini boleh nggak, makan ini boleh nggak, pakai skincare ini boleh nggak, pakai sabun cuci muka ini bagus apa enggak gitu. Nah, itu perubahan cautious karena ya dalam alam bawah sadarnya nggak mungkin ada seorang ibu yang ingin menyebabkan anak yang di dalam kandungannya itu eh, terjadi sesuatu seperti itu. Terus kemudian mulai kepikiran juga nih masalah nesting. Nesting itu maksudnya setelah nanti eh, bersalin gitu, tinggalnya bagaimana, em, kehidupan anaknya itu seperti apa. Kalau apalagi terutama yang belum mandiri ya, masih tinggal sama orang tua atau sama mertua. Nah itu pasti akan jadi pikiran nanti bagaimana ya aku merawat anak jadi apa namanya sesuai atau enggak dengan kemauan orang tua atau kemauan orang tua seperti itu. Nah, terus juga ada pengaruh lingkungan dan sosial. Nah, itu beberapa memang ada yang suportif, ada yang judgmental, dan itu kita sebenarnya nggak bisa eh, menghindari ya, karena setiap orang itu pasti
beda-beda penangkapannya terhadap kehamilan. Ada yang mungkin niat baiknya dia untuk memberikan input, tapi kok karena hormon ibu hamil tuh biasanya agak lebih sensitif gitu. Itu ngerasanya kayak kayak diajarin kok aku salah aja terus gitu menurut orang. Itu sebenarnya hal-hal yang wajar nanti akan ditemukan. Ini tadi nih saya udah sebut juga ada mood swing yang lebih sensitif kayak gitu. Nah, terus biasanya ada perubahan pola tidur. Kemarin tuh ada di grup trimester satu yang saya baca ada yang bilang kalau malam jadi begadang, tapi kalau siang jadi ngantukan. Nah, itu juga nanti ngaruh nih ke lingkungan sosial nih biasanya. Kalau di apa namanya Instagram itu suka lewat mertua julid atau orang tua julid yang tidur aja gitu. Padahal mah sebenarnya malamnya ya nggak bisa tidur. Ya mau nggak mau jadi tidurnya siang dong gimana ya gitu kan. Nah, yang harus kita khawatirkan itu kalau sampai ada cemas dan sedih persisten, menarik diri, perasaan tidak berdaya dan tidak berharga. Nah, ini terutama kepada bapak-bapak, pendamping ibu-ibu hamil ini, ini harus lebih diperhatikan bapak-bapak ya. Eh, Memang cemas itu wajar di ibu hamil pasti lebih banyak kecemasan. Tapi kalau sampai cemasnya itu dia sampai menarik diri, tidak mau beraktivitas, yang harus awalnya kerja jadi nggak mau kerja atau yang biasanya eh, jualan happy gitu online apa jualan online kayak gitu terus tiba-tiba nggak mau males kayak gitu nah itu harus ditemani dicari tahu sampai kenapa sampai ada perubahan seperti itu. Nah, nah ini kenapa kenapa hal-hal yang tadi itu terjadi karena ada penyesuaian antara badan, otak dan pikiran untuk mempersiapkan eh, kehamilan dan menyambut kehidupan yang baru seperti itu. Jadi deep down walaupun eh, belum terlihat ini janinnya pasti dalam hati ibu-ibu ini udah eh, bahagia, udah sayang banget dengan kehamilannya. Walaupun ya bentuknya aja belum kelihatan gitu, belum tahu cowok apa cowok, belum tahu nanti hidungnya mancung atau pesek gitu. Tapi ya naluri seorang ibu itu pasti udah ada. Nah, eh ini secara teorinya memang kalau kenapa sampai ada kecemasan dan amit-amit sampai depresi pada ibu hamil itu adanya peningkatan kadar kortisol maternal. Nah, jadi ini hormon stres Bu sebenarnya ya, kortisol itu. Nah, ini memang meningkat selama kehamilan. Nah, ini jadi nanti mempengaruhi nih jadi mudah stres, mudah cemas gitu. Nah, peningkatan kadar hormon ini juga mempengaruhi untuk regulasi sistem saraf pada janin. Kenapa sampai ada yang bilang bahwa jangan suka sedih kalau hamil itu nanti bayinya ikutan sedih. Nah, itu karena memang ada hormon yang dikeluarkan oleh tubuh ibu yang sampai gitu ke bayi. Jadi bayi pun merasakan apa yang ibu rasakan. Kalau ibunya senang, ibunya happy, jadinya ikutan happy ibu. Tapi kalau misalkan ibunya stres, cemas, berlebih ya, cemas itu wajar tapi dalam kadar tertentu yang tidak sampai eh, mengganggu pikiran-pikiran ibu kayak gitu. Nah, kalau sudah cemasnya berlebih, itu dia ada gangguan nanti juga ke janinnya. Biasanya janinnya jadi lebih diam, nggak terlalu aktif, terus mungkin gerakannya sedikit-sedikit, kayak gitu. Karena dia juga ngerasa bahwa ibu sedang tidak baik-baik saja, gitu. Nah, nanti jauh ke depannya juga akan mempengaruhi perkembangan saraf, perilaku, dan emosional pada anak, gitu. Jadi, kata orang dulu tuh bener loh Bu bahwa kalau ada anak yang rewel atau nggak mau kalau nggak dipegang sama ibunya terus bilang ini mah pasti waktu hamil ibunya sering sedih jadi anaknya nggak bisa jauh-jauh dari ibu. Nah itu benar gitu karena ternyata ada loh ini hormon kortisol ini yang masuk juga ke janin yang menyebabkan dia itu bisa merasakan apa yang ibu rasakan gitu. Nih ya, tadi ya nih saya bilang ada semakin berat
kondisi stresnya atau semakin lama itu juga ada pengaruhnya terhadap kesejahteraan janin. Bahkan ada saya sempat menemukan bahwa janinnya itu berat badannya kecil karena selama hamil ibunya panikan. Banyak yang dipikirkan, terus mungkin support system dari lingkungan seperti suami dan orang tuanya itu juga kurang baik. Jadi ibu hamil itu eh, berjuang sendiri gitu. Nah, jadi ngaruh tuh ke janinnya, berat badannya jadi rendah, kayak gitu. Hmm. Di sini saya mau share harapan dan doa terbaik yang bisa diulang-ulang mungkin selama hamil ini untuk mengurangi kecemasan ibu-ibu semua. Ada surat Luqman, surat 31 ayat 14 yang artinya dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan masa menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepadakulah tempat kembali. Nah, di sini mengingatkan kita kembali bahwa dulu kita juga sempat berada di kandungan ibu gitu. Dan sekarang kita merasakannya sebagai seorang ibu yang sedang mengandung bahwa awalnya lemah, kemudian semakin lama semakin bertambah-tambah, makin berat, makin lemah. Gitu. Kemudian belum lagi harus menyusui selama 2 tahun gitu. Jadi di sini eh, peran seorang ibu dalam kehidupan itu tuh sangat besar. Dan ibu harus bangga terhadap diri sendiri bahwa ibu bisa melewatinya, harus bangga dan harus percaya. Boleh khawatir tapi jangan berlebihan. Kemudian surat Al-Baqarah ayat 186. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku mengabulkan doa orang yang berdoa apabila ia berdoa kepadaku. Maka hendaklah mereka memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka mendapatkan petunjuk. Nah, di sini sekali lagi, kalau misalkan muncul pikiran-pikiran cemas yang berlebih, ingat harus kembali lagi kepada Allah. Doa, ber, sholat, bermunajat, meminta eh, perlindungan kepada Allah, meminta dikuatkan janinnya, meminta disehatkan badannya, meminta dimudahkan dalam kehamilan ini, meminta support system yang baik. Jangan lupa, ya Bu ya. Nah, ini juga surat Al-Insyirah ayat 5 sampai 6. Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Jadi harus yakin bahwa Allah itu dekat, Allah itu pasti akan membantu ibu-ibu semua dalam melewati kehamilan ini. Kemudian ada surat Hud ayat 115. Dan bersabarlah sesungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat kebaikan. Di sini ibu hamil itu porsinya sama seperti orang yang sedang berjihad, Bu. Jadi percayalah bahwa Allah akan menguatkan dan segala apapun yang dikerjakan selama hamil ini pasti ada pahalanya. Nah, nanti udah deket bulan puasa ya ini ya. Mungkin ada ibu-ibu yang eh, merasa galau gitu, pengen puasa, pengen nggak pengen apa mau melewatkan Ramadan ini gitu. Tapi gimana, kuat nggak ya gitu lagi hamil. Nah, yang perlu diingat bahwa dalam kehamilan itu ada keringanan untuk menjalankan ibadah-ibadah, salah satunya ibadah puasa. Jadi, walaupun memang berpuasa itu diwajibkan dan pasti ada pahalanya, dan apalagi pengen nambah gitu ya, lagi hamil puasa, wah, Masya Allah, pahalanya eh, besar. Tapi kalau sampai eh, mengganggu kesehatan ibu dan janinnya juga kan itu tidak baik ya Bunda ya. Jadi itu juga harus dipikirkan. Nah, ini tadi, gimana sih caranya supaya nggak terlalu overthinking gitu? Nggak, eh, saya juga nggak mau sih dok sebenarnya overthinking, tapi kok jadi kepikiran aja. Nggak masalah Bun, kepikiran itu bagus, artinya Bunda sayang dengan kehamilan Bunda. Nah, yang penting itu adalah bagaimana cara menyalurkannya.
Satu, jangan biarkan sendirian dalam apa namanya dalam menjalani kehamilan ini. Kalau ada yang dibingungin, ada yang eh, nggak suka, ada yang dikhawatirkan, cerita. Paling dekat cerita ke pasangan atau boleh ke ibu dari ibu atau boleh ke cerita ke dokter kandungannya atau ke bu bidan pada saat kontrol gitu. Jadi dibikin tulisnya apa aja yang pengen ditanyakan, apa aja yang dikhawatirkan seperti itu. Nah, eh, ini juga nih, kehamilan itu tidak hanya periode untuk menantikan kelahiran bayi, tapi kesempatan untuk lebih mengenal diri sendiri dan menyembuhkan trauma masa lalu yang belum selesai. Jadi, saat lagi hamil ini kita lebih bisa eh, menggali ke dalam diri sendiri, eh, bagaimana sih dulu kita berperilaku kepada orang tua kita, gitu. Bagaimana sih kita dulu menjaga kesehatan tubuh kita, gitu. Dalam kehamilan ini tuh bisa lebih dieksplor, lebih di apa namanya, lebih diperhatikan dan diperbaiki kalau merasa ada yang salah-salah. Kemudian setiap perubahan fisik dan emosional itu ada maknanya tersendiri gitu. Dari kehamilan awal itu paling sering keluhannya apa sih yang di grup tuh yang saya baca ada yang mudah ini mudah eh, marah-marah atau mudah lelah atau gampang pusing atau dikit-dikit mual nyium bau ini mual jadi nggak suka nih nyium bau suami gitu. Nah, itu sebenarnya perubahan-perubahan yang wajar terjadi dan menjadi kenikmatan sendiri dalam kehamilan. Eh, Bisa jadi cerita Bu nanti ke depannya ke anak gitu ya. Dulu ibu waktu hamil kamu gak mau gitu deket-deket sama ayah gitu. Karena ayah bau misalkan. Nah, itu hal-hal yang wajar dan sebetulnya tidak perlu terlalu dikhawatirkan karena setiap kehamilan itu pasti berbeda. Hamil yang dulu yang pertama saya nggak ada mual muntah dong, tapi kok yang ini tuhannya malu saja, nggak mau mandi, maunya males-malesan kayak gitu. Itu semua perubahan-perubahan yang mungkin terjadi selama kehamilan dan itu wajar. Kemudian, bagaimana nih cara mengubah ketakutan menjadi kekuatan? Eh, yang tadi saya bilang, pasti di awal-awal hamil itu akan ada ketakutan-ketakutan eh, yang mengkhawatirkan, yang membuat ibu khawatir bahwa ketakutan ini bisa mempengaruhi perkembangan dari janin. Namun itu adalah hal yang wajar dan ya itu tadi diutarakan kepada orang terdekat atau kepada bidan atau kepada dokter kandungan pada saat lagi kontrol itu boleh diceritakan supaya ketakutannya itu tidak berlarut-larut supaya bisa dapat jawaban yang eh, ilmiah gitu terhadap ketakutan-ketakutan yang Bunda alami. Sejauh ini ada yang mau sharing mungkin? Ada yang merasa eh, dok saya takut gini-gini gini gitu. Dok, gimana ya caranya supaya suami lebih perhatian? Nah, gitu. A- Ada nggak tuh yang mau sharing? Kalau ada boleh komen ya di kolom komentar ya. Sambil aku lanjutin ya. Nah, eh, ini mungkin secara teoritis gampang diomongin tapi agak susah untuk dijalani, yaitu berdamai dengan diri sendiri. Intinya sih Bu, saya mengibaratkan kehamilan itu seperti sebuah tanaman, di mana janin itu adalah benih dan rahim itu adalah tanah tempat tanaman itu bertumbuh. Kedua, eh, benih itu bisa tumbuh dengan baik, ada dua faktor, tanahnya yang subur dan eh, benihnya itu sendiri yang baik. Nah, tanah yang subur itu bagaimana cara membuatnya satu dari nutrisi dan yang baik dan yang kedua dari pikiran yang optimis gitu. Jadi
jauhkan dari paparan hal-hal yang negatif, perbanyak aktivitas yang memberikan efek positif. Kalau ibu-ibu misalkan senang merajut, ya udah merajut gitu. Lakukan apa yang ibu-ibu senang, hindari pikiran-pikiran yang membuat ibu semakin stres dan takut. Kemudian eh, apapun itu penyakit yang ibu alami, misalkan ada di sini yang mengalami darah tinggi, ada yang mengalami diabetes, ada yang lagi hamil ini kok jadi berat badannya naik banget, atau ada yang malah jadi kena penyakit-penyakit tertentu seperti TB, seperti cacar gitu. Nah, eh, yakinlah bahwa belum tentu itu semua salah dari ibu. Memang pada kondisinya saat hamil itu ibu lebih rentan. Jadi kesehatannya juga pasti akan lebih mudah untuk terpengaruh. Nah, tapi bukan berarti ibu adalah seorang ibu yang jahat terhadap kehamilannya. Eh, Memang semua ini adalah takdir gitu Bu. Kalau misalkan sampai mengalami penyakit-penyakit tertentu, dan percayalah bahwa tubuh ibu itu sehat, tubuh ibu itu kuat untuk eh, membawa kehamilan ini ke trimester 3 dan sampai bersalin. Nah, terus udah mulai trimester 1 akhir-akhir ini biasanya sudah mulai kelihatan tuh janinnya kalau lagi di USG ya, bentuknya udah mulai jelas, sudah ada kepala, tangan, kaki, detak jantung sudah semakin jelas. Nah, boleh tuh mulai diajak ngobrol anaknya, mulai di eh, sadari kayak kehadiran dari janin di dalam rahim itu, mulai ngobrol, mulai cerita, mulai ngaji, mulai ada interaksi dengan janin supaya janin juga merasa bahwa dia itu diinginkan, dia itu disayangi dari sejak masih dalam kandungan. Nah, ini juga nanti ngaruh Bu untuk ke depannya sehingga membantu untuk perkembangan bicara, mendengar, dan kemampuan berbahasa setelah anaknya lahir. Gimana sih harus kayak gimana berkomunikasinya? Satu, gunakan kata-kata yang positif. Ajak ngobrol gitu, bilang, halo anak ibu yang cantik, yang ganteng, yang sehat, di dalam kandungan, baik-baik ya, tumbuh bersama ibu ya, bantu ibu supaya bisa kuat sampai nanti bersalin. Kemudian tadi jaga emosi, eh, bukan berarti tidak boleh marah-marah dan tidak boleh nangis ya gitu. Kalau yang dipendem malah nanti jadi kemana-mana Bun gitu. Cuman harus disalurkan dengan baik seperti itu. Nah, ini salah satu cara untuk supaya tidak em, overthinking, tidak terlalu cemas berlebih, yaitu dengan membuat pregnancy plan. Nah, di sini tuliskan rencana, terus harapan dan kebutuhan selama masa hamil. Nah, di sini juga untuk membantu nih calon orang tua untuk memastikan bahwa proses kehamilan dan aktivitasnya dapat eh, berperan dengan baik pada kehamilannya, kemudian sesuai dengan harapan dan kondisi medis Bunda. Nah, pregnancy plan ini nanti boleh di-share ke Bu Bidan atau dokter kandungan ibu-ibu semua ya, supaya bisa diakomodir gitu. Apabila ada yang salah persepsi atau misalkan ada kondisi yang membutuhkan intervensi, nah di situ bisa kita tahu berdasarkan pregnancy plan ini. Di situ tuliskan eh, ibu ingin nanti selama hamil ini misal eh, berat badannya naiknya sekian, harapannya nanti bayinya lahir dengan berat badan sekian. Kemudian harapan lainnya em, suami jadi lebih sayang, suami jadi lebih pengertian, gitu. Terus kemudian tuliskan kebutuhannya apa aja nih. Eh, Misalkan bukan untuk persiapan persalinan ya, kebutuhan psikologi dan kebutuhan rohaninya ibu gitu selama kehamilan ini. Nah, tipsnya tuh gimana cara bikinnya? Kenali diri dan kondisi kehamilan. Kalau yang mohon maaf yang obesitas, berat badannya berlebih dari awal hamil, berarti
kebutuhannya adalah membatasi asupan karbohidrat, perbanyak protein supaya berat badan naiknya tidak terlalu banyak. Kemudian kondisi kehamilan, misal ada yang dengan diabetes atau dengan darah tinggi, nah berarti kebutuhannya butuh eh, pengobatan darah tinggi atau diabetes yang rutin, perlu kontrol ke dokter penyakit dalam, untuk regulasi gula darah, gitu. Kemudian diskusikan yang tadi udah Ibu tuliskan itu dengan pasangan dan tenaga medis. Kemudian eh, tulisnya jelas fleksibel. Kalau misalkan ada yang harus berubah itu jadi gampang gitu, nggak selalu pakem gitu. Terus berikan ruang untuk adaptasi dan perubahan ini yang tadi saya maksud dengan fleksibel ya. Dan kemudian review dan revisi secara berkala. Nah, apa aja sih komponen-komponennya? Satu nih, rencana pemeriksaan kehamilan. Mau periksa di mana? Dengan dokter siapa? Kalau sebaiknya sih ada punya beberapa list dokter yang atau tempat pemeriksaan yang bisa ibu-ibu bandingkan. Oh, saya lebih nyaman di sini karena pelayanannya begini, tapi kurangnya gimana gitu. Eh, nah, itu tuh di list. Kemudian untuk gaya hidup yang tadi saya bilang ya, kalau misalkan punya penyakit-penyakit tertentu selama hamil ini, ada gaya hidup apa yang harus dirubah kayak gitu. Maksudnya gaya hidup itu bukannya jadi apa hedon, jadi oh pengennya jalan-jalan ke mall terus gitu. Enggak, bukan itu maksudnya ya, tapi lebih ke asupan nutrisi, olahraga seperti itu dimasukkan. Kemudian dukungan emosional, siapa aja nih yang eh, ibu-ibu merasa bahwa dia dapat memberikan dukungan emosional yang positif kepada ibu gitu. Dan kalau misalkan yang memberikan respon emosi yang negatif, mungkin kalau bisa dihindari, dihindari seperti itu. Terus kemudian ada dukungan pemulihan ibu nanti pada saat setelah pasca bersalin. eh ada kebutuhan pakai korset misalkan, terus misalkan tinggalnya mau sama orang tua atau sama mertua, atau mau di rumah sendiri, terus kemudian mau tinggalnya di kamar di bawah atau di lantai atas atau apa gitu. Nah, itu tuh di list. Nama dokumentasi. Nah, dokumentasi ini maksudnya ya sekarang kalau Ibu suka lihat ya ada yang foto-foto prenatal, iya benar foto-foto prenatal. Nah, itu mungkin kalau misalkan ingin untuk diabadikan gitu, boleh di list mau fotonya seperti apa kayak gitu. Terus apa dokumentasi dari bayinya, mau USG-nya yang 4D, mau USG-nya yang 3D, mau yang penting kelihatan jenis kelaminnya kayak gitu-gitu. Nah, itu buat listnya, Bu. Nah, tujuannya adalah ini supaya yang ada di pikiran itu tertuang, Bun. Jadi eh, awalnya di pikiran itu hanya harapan dan ketakutan. eh, Kalau sudah tertuang itu bisa jadi kekuatan justru. Karena yang dituangkan itu jadi bisa di-sharing dan bisa dapat masukan-masukan yang membangun untuk kehamilan ibu. Kemudian ini berfungsi juga untuk memetakan pilihan dan rencana aktivitas serta persiapan terbaik apa serta persiapan untuk kolaborasi antara pengetahuan medis dan intuisi ibu. Jadi ya itu tadi untuk sharing ke tenaga medis yang ibu temui seperti bidan, perawat, dokter kandungan seperti itu. Nah, yang perlu diingat lagi yang pasti eh, harus terusan diingat di alam bawah sadar bahwa pikiranku tenang, hatiku damai, dan rahimku adalah tempat yang aman. Percaya bahwa eh, kita itu sebagai seorang wanita diberikan rahim, salah satu dari 99 nama agung Allah itu ada di dalam badan kita dan yakinlah bahwa dalam setiap prosesnya itu ada Allah yang menemani. Nah, ini nanti ada tugas rumahnya untuk menyusun pregnancy plan yang tadi udah saya sharing ya, dan persiapan untuk trimester 2 yang pasti.
di trimester satu ini mungkin yang merasa mual, lemas, pusing, gampang capek, dan lain-lain, biasanya di trimester 2 tuh insya Allah sudah menghilang. Jadi sudah lebih bisa eh, menikmati kehamilan ini, ya Bun. Oke, demikian untuk materi dari saya. Apabila ada yang mau bertanya, mungkin boleh silahkan. Oleh bunda-bundanya, apakah ada yang mau didiskusikan atau ada yang mau ditanyakan nih terkait kehamilannya? Boleh raise hand atau misalkan mau di kolom chat juga, mangga. Dipersilahkan, Bunda. Ada yang mau ditanyakan? Kalau di grup eh, banyak yang bertanya nih Bunda di trimester satu masalah vitamin apa aja yang wajib dikonsumsi, terus apa ketidaknyamanan, mual muntah. Boleh ditanyakan langsung mumpung ada dokternya. Mangga Bunda. Bunda-bunda yang Baru tadi ada yang bertanya nih di grup nih, apakah boleh scaling gigi gitu. Nah, iya, ada di Hmm, kayaknya itu banyak tuh. eh, udah berapa kali tuh saya ngelihat ada yang nanya, boleh nggak scaling gitu. Boleh, tapi nanti aja trimester 2 kalau nggak eh, perlu-perlu banget ya, kecuali sakit gigi. Kalau sakit gigi mah harus diperiksa dari trimester 1 juga ya. Nah, ini sudah ada yang bertanya dari Bunda Anggraeni Maulida. Dibacakan dulu sebentar. Dok, izin bertanya, apakah stres bisa mempengaruhi kesehatan kehamilan? Karena stres kadang bikin insomnia, terus jadi kurang tidur dan besoknya ada flek. Mhm. Iya Bun, tadi itu materi yang pertama ya. Memang di hamil ini pasti tingkat stres tuh akan lebih meningkat. Nah, kalau misalkan udah stres, itu yang naik itu kadar hormon kortisol namanya. Hormon kortisol itu adalah hormon stres eh, di tubuh seseorang gitu. Nah, itu dia akan mengganggu nanti biasanya kalau yang nggak lagi hamil aja, ngaruhnya bisa ke peningkatan berat badan, jadi konstipasi atau sembelit gitu, jadi susah tidur. Apalagi kalau lagi hamil, itu udah otomatis ada tuh pengaruhnya. Nah, kenapa besokannya jadi flek? Ya karena ibu nggak bisa istirahat dengan baik. Malam hari yang harusnya ibu istirahat, malah ibu bangun, malah ibu jadi kepikiran kemana-mana. Nah, yang perlu dicari tahu tuh stresnya stres apa nih gitu yang bikin ibu sampai nggak bisa tidur. Itu makanya perlunya pregnancy plan, Bu. Eh, Dituliskan apa aja ketakutan-ketakutan yang ibu rasakan dan itu ditanyakan pada saat ibu lagi kontrol. Jadi ketakutan itu kan sebenarnya muncul dari ketidaktahuan. Karena nggak tahu, jadi takut. Nah, jadi yang harus dibuat adalah cari tahu supaya tidak terjadi ketakutan itu gitu. Pasti Bu ada pengaruhnya. Paling kalau di trimester satu yang paling nggak jelas kelihatan biasanya kalau udah stres itu jadi kram perut atau ada flek. Nanti kalau udah ke depannya udah janinnya udah semakin besar, kalau ada stres biasanya paling terasanya itu gerak janinnya berkurang gitu. Kan kita nggak mau ya dengan kondisi-kondisi seperti itu.
Gitu, bukan. Baik, terima kasih dokter. Cukup jelas ya, Bun. Ini ada pertanyaan lagi, dok, dari Bunda Nana Nur Ok Fitri. Dok, izin bertanya juga, saya pernah membaca sekilas bahwa mengelus perut saat sedang hamil terlalu sering dapat menyebabkan bayi terlilit tali pusat. Apakah benar? Iya, Bu Nana, ya nggak ada hubungannya ya Bu ya, ngelus-ngelus perut dengan lilitan tali pusat, karena yang Ibu elus tuh perutnya, bukan tali pusatnya yang Ibu puter-puterin ya. Jadi nggak ada tuh, itu mitos. Tapi memang kalau eh, mengelus perut itu otomatis janin jadi merasakan eh, bahagia gitu. Nah, biasanya kalau janin yang bahagia gerakannya suka lebih banyak. Nah, kalau semakin banyak gerakan, ada kemungkinan kelilitan tali pusat. Tapi bukan berarti itu salah, Bu. Enggak. Eh, itu semua ya takdir ya Bu ya, di dalam perut kita nggak bisa ngatur si anaknya mau gimana. Ada yang memang lebih seneng jumpalitan, ya mau gimana itu mah ya. Yang penting terpantau. Terus kalau misalkan memang dirasakan anaknya itu aktif, terus tiba-tiba suatu hari tidak aktif, nah itu yang perlu segera dicari tahu kenapa gitu, segera diperiksakan. Tapi bukan berarti karena ngelus-ngelus perut, enggak. Malah harusnya dielus perutnya. Malah lebih baik lagi kalau suaminya juga ngajak ngobrol, ngelus-ngelus perut ibunya. Jadi bayi itu merasa disayang sejak dari dalam kandungan gitu, Bu. Itu. Jadi itu semua mitos ya. Nah, terus Bu Nana juga nih nanya, udah masuk trimester 2 apa udah diperintahkan untuk jalan pagi? Sebetulnya selama hamil itu boleh Bu jalan pagi, cuman intensitasnya dari trimester 1 ke trimester 3 itu dia nambah. Trimester 1 itu sebenarnya boleh jalan pagi, tapi di bawah 15 menit. Jadi nggak boleh terlalu capek dan sebaiknya bukan yang nanjak ya jalannya, yang rata-rata aja. Karena kan eh, kandungannya masih lebih lemah dan dengan adanya aktivitas berlebih jadi ada kontraksi biasanya jadi suka ngeflag. Nah, tapi bukan berarti nggak boleh sama sekali untuk jalan-jalan gitu ya. Nah, kalau trimester 2 tuh boleh nambah intensitasnya, boleh jadi setengah jam, eh, boleh jadi 20 sampai setengah jam. Nah, itu boleh agak menanjak, boleh agak ditambah, tapi tujuannya adalah untuk mendapatkan sinar matahari gitu, Bu. Bukan untuk kalau untuk trimester 3 itu kan targetnya adalah untuk merangsang mules. Jadi sebetulnya jangan sampai membuat mules kalau di trimester 2. Tapi boleh silakan kalau mau aktivitas pagi hari, jalan pagi atau olahraga-olahraga ringan itu masih boleh. Cuman memang paling disarankannya itu di trimester 3 karena untuk merangsang supaya ada kontraksi gitu. Mungkin itu ya Bu Nana. Baik, dokter. Cukup jelas ya, Bunda Nana. Baik, Bunda-Bunda. Sebelum kita lanjut nih tanya jawabnya, karena berhubung sudah azan Isya ya, kita break sejenak dulu untuk melaksanakan sholat Isya. Break kita berlangsung selama 15 menit ya. Jadi nanti kita kumpul kembali di pukul 19.45. Jadi mohon bunda-bunda tetap stay di Zoom ya. Nggak perlu live meetingnya, cukup di mute aja dan boleh off cam selama break. Dan jangan lupa nih bunda-bundanya untuk mengisi presensi atau absensi yang sudah disematkan di kolom chat ya Bun. Jangan lupa diisi. Nanti tepat pukul 19.45 kita akan lanjutkan kembali untuk tanya jawabnya ya. Selamat sholat Isya dulu, menunaikan sholat Isya. Sudah semua bergabung, Bunda?
Jangan lupa ya Bun, untuk presensinya jangan lupa diisi, linknya sudah disematkan di kolom chat. Udah bergabung semua ya Bun? Kita lanjut untuk sesi tanya jawabnya. Masih bersama Dr. Widya Rahim. Kita lihat dulu ya, nih udah banyak di kolom chat pertanyaan-pertanyaan bundanya. Kita coba jawab satu-satu ya. Bu Bit, Ya, dari boleh. terakhir tadi yang ini ya, Ibu Nana udah. Ya, Ini ada sekarang Ibu Vivia. ya. Kita bacakan dulu ya, Dok, dari Bunda Vivia. Dok, izin bertanya, kalau lagi hamil, apakah pinggangnya boleh dikasih balsem? Dan baru trimester 1, apakah normal? Sudah sering sakit pinggang? Kayaknya ini banyak ditanyakan ya di grup-grup ya, Dok. Sakit Iya, pinggang, heeh. sakit selangkangan, sakit punggung. Iya nih, mulai mulai banyak nih yang nanya-nanya nih kayak gini. Memang Mm-mm. kalau di ibu hamil itu biasanya otot-ototnya tuh suka lebih eh, fleksibel ya, jadi lebih gampang untuk sakit-sakit. Nah, biasanya sih memang mulai munculnya itu setelah hamilnya besar ya, kalau yang sakit pinggang. Tapi ada juga yang dari trimester 1 udah mulai sakit-sakit dan itu sebenarnya wajar, nggak masalah. Terus kalau mau dipijit, boleh banget. Semua bagian di tubuh boleh dipijit dari kepala sampai kaki, kecuali payudara dan perut ya. Jadi selain bagian-bagian itu boleh. Mau dipakein koyo, mau di balsem, itu boleh-boleh aja Bun, nggak ada masalah ya. Punggung yang mau dipijit boleh. Cuman kalau punggung memang agak hati-hati karena itu ada rangsang oksitosin juga kalau saya nggak salah ya Bu Bidan ya, di daerah punggung ya. Mm-mm, Ya, jadi eh, ya, jadi itu juga bisa nyebabin kontraksi. Cuman ya boleh lah untuk ngerileks-rileksin mah boleh gitu. Jadi nggak ada masalah tuh Bun, mau pakai balsem dan dipijit-pijit di pinggang ya. Nah, terus tuh ibunya sudah jawab tuh di nomor yang 2. Saya ada riwayat jatuh duduk dan sering sakit tulang ekor gitu ya. Dari situ Bu, jadi nah ada peradangan, jadi biasanya jadi lebih sakit juga. Mungkin peradangannya nggak cuma di tulang ekornya aja, tapi di pinggangnya juga mungkin ada. Makanya pinggangnya udah suka sakit sekarang gitu. Nah, terus nanti ngaruh nggak sih itu ke pada saat lagi lahiran? Sebetulnya sih tidak ya. Cuman mungkin akan lebih nyeri karena pada saat persalinan itu nanti kepala janin itu akan membuat tulang ekor jadi lebih sorry. Pada saat persalinan kepala janin akan menyebabkan tulang ekor jadi rata. Yang awalnya begini dia jadi rata karena kelewat oleh si kepala bayinya. Nah, itu jadi biasanya suka jadi lebih nyeri tuh kalau udah sempat ada radang di tulang ekornya. Tapi untuk bahayanya sih nggak bahaya karena si tulang ekor itu kan masih dilapisin sama otot ya, jadi nggak akan kena ke janinnya juga. Jadi nggak bahaya sih, cuman lebih nyeri aja gitu, Bu Vivia ya. baik, dokter. Terima kasih penjelasannya. Tapi sebenarnya, Dok, ada nggak sih cara untuk meminimalisirnya? Kan misalkan bundanya itu masih di trimester 1, tentunya nanti di trimester 2 dan trimester 3 seiring bertumbuhnya janin itu kan akan makin sakit ya, Dok. Ada nggak sih cara-caranya nih untuk meminimalisir nyeri-nyeri yang sudah banyak yang sering dirasakan para bunda-bunda ini, tuh, Dok? Kalau untuk daerah pinggang nanti bisa dibantu dengan pregnancy belt ya. Jadi bagian perutnya itu ditahan dengan pregnancy belt itu juga mengurangi kerja dari otot perutnya. Itu bisa membantu untuk mengurangi nyeri-nyeri pinggang. Kalau untuk di daerah apa tulang ekor itu biasanya dihangatkan aja Bun. Jadi kayak dikompres pakai bantal panas atau pakai handuk hangat gitu.
Jadi memang di apa rilekskan aja ototnya. Sama yoga hamil sih sebetulnya itu juga membantu untuk menguatkan dan meregangkan otot-otot gitu. Jadi disesuaikan dengan posisinya, jadi dia nggak terlalu nyeri gitu. Baik, dokter, terima kasih. Berarti bunda-bundanya nanti saat memasuki trimester 2 nih, jangan malas-malas. Harus rutin yoga hamil, senam hamil, biar meminimalisir sakit punggung, sakit selangkangan, pangkal paha, dan lainnya ya. Itu bisa diminimalisir dengan senam hamil dan yoga. Kemudian kita lanjut ya untuk pertanyaan selanjutnya. Ini dari Bunda Ajeng. Dok, izin bertanya untuk nutrisi asam folat paling bagus itu dari makanan atau buah apa nih? Dan makanan yang bagus untuk perkembangan otak janin itu apa ya, Dok? Terima kasih. Oke, singkatnya itu kalau yang eh, asam folat itu dia banyaknya di makanan-makanan yang seperti sayuran hijau kayak bayam, brokoli, kubis, selada. Terus kalau dari buah tuh ada jeruk, alpukat, pepaya, pisang. Terus sama kacang-kacangan seperti kacang kedelai, kacang merah, terus kacang tanah, sama sereal kayak sereal untuk sarapan gitu. Nah, eh, kalau untuk perkembangan otak janin itu yang diperlukan adalah DHA, kolin, zat besi, dan yodium selain asam folat tadi. Nah, banyaknya di mana? Di ikan berlemak, Bu, kayak salmon, sarden, gitu. Terus di kuning telur, terus kacang-kacangan lagi gitu. Tadi ya udah sama yang tadi udah saya sebutkan sama daging tanpa lemak dan hati atau jeroan. Nah, sama kalau dari buah itu ada buah stroberi, blueberry, sama dari yogurt gitu. Nah, jadi ini aku share ya eh, apa aja nih yang sumbernya. Jadi kalau misalkan apa dari makanan udah mencukupi, ya sebetulnya vitamin itu hanya tambahan. Nah, itu banyak tuh ditanyain juga. Kalau apa namanya? Kalau aku udah minum vitamin apa? Perlu tambahan lagi nggak dok? Aku udah minum vitamin ini. Sebenarnya kalau misalkan masih bisa makan, ya dari makanan juga udah cukup sih. Gitu. Vitamin itu hanya tambahan kayak gitu. Gitu. Baik, dokter, terima kasih. Jadi, baiknya mah dari makanan-makanan ya. Kalau misalnya ibu Hmm. hamil sebenarnya boleh makan banyak sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan ya, nggak ada yang dipantang gitu ya, dok. Iya. Kemudian kita lanjut ya, Dok, untuk pertanyaan jawab diskusi pertanyaannya. Ini dari Bunda Sri Asih. Dok, izin bertanya. Saya kan ada keluhan dari 7 week sampai dengan sekarang sudah 15 week. Kadang tiap pagi suka ada lendir campur darah setitik. Saya udah konsul ke beberapa dokter tapi tidak ada jawaban pasti sama keluhan yang saya hadapi. Setiap kontrol pun alhamdulillah kondisi janin dan kandungan aman dan bagus, namun keluhan tersebut masih ada meskipun nggak setiap hari atau setiap waktu. Gimana caranya supaya tetap tenang saat pikiran sering banget bikin skenario negatif di kepala, padahal udah konsul ke dokter pun jawabannya eh, selalu gak apa-apa. Terima kasih dokter. Oke, jadi Bu, em, mungkin ini kemarin udah sempat dibahas ya di yang kelas kedua, TM1 yang titik dua itu mengenai perubahan selama hamil. Jadi memang di eh, hamil muda itu biasanya leher rahim atau mulut rahim itu dia lebih lunak. Jadi ada kemungkinan kalau aktivitas atau misalkan habis berhubungan itu dia akan mengeluarkan darah. Itu wajar selama tidak dibarengi dengan kram perut. Kecuali perdarahannya banyak, disertai dengan kram perut, terus tidak membaik dengan istirahat. Nah, itu baru boleh untuk menimbulkan kekhawatiran. Tapi kalau sedikit-sedikit sih menurut saya nggak perlu harus nggak perlu harus dipikirkan terlalu
berat gitu Bun. Apalagi ini udah 15 week ya gitu. Maksudnya ya ibunya capek Bu mikirin yang kayak gitu. Apalagi tuh udah ke beberapa dokter jawabannya aman, udah dicek kondisinya aman. Yang penting perdarahannya tidak banyak, tidak seperti darah haid dan tidak disertai keram perut, insya Allah itu nggak masalah. Tuh. Terus kalau untuk lendirnya, selama warnanya masih bening atau ya itu dalam kasus ibu ada sedikit bercampur darah, yang penting bukan seperti warnanya bukan kehijauan atau darah kental merah yang kayak orang haid gitu, itu sebenarnya nggak terlalu masalah tuh. Gitu. Ya, jangan terlalu dikhawatirkan. Baik, berarti aman ya, Bun. Jadi, Hmm, apa namanya, jangan stres kuncinya ya, Dok ya. iya, jangan stres. Ya, jadi pikirannya harus positif aja, bayinya sehat, bundanya kuat. Eh, Kemudian ini untuk pertanyaan selanjutnya hampir sama ya, Dok. Ini tentang suplemen. Kita rangkum aja karena pertanyaan sama. Dok, ini kadang suka lupa minum suplemen asam folat. Kadang ada hari di mana saya tidak minum nih, apakah aman? Saya juga hanya diberi suplemen asam folat saja, tidak ada suplemen lainnya. Apakah itu sudah cukup atau perlu ada tambahan suplemen lain? Nah, kemudian ini juga sama nih dok, kebutuhan kalsium pada ibu hamil itu kan minimal 1000 miligram, yang berarti konsumsinya harus 2 kali 1. Tapi saat saya terakhir kontrol ke dokter, dokternya tidak ada info. Dari farmasinya juga info minum 1 kali sehari, ini gimana baiknya? Oke, jadi eh, untuk suplemen ya Bu, di awal hamil itu memang yang paling penting asam folat. Kebutuhan asam folat itu berkisar antara 400 sampai 800 mikrogram. Jadi lihat lagi suplemen asam folat yang Ibu minum berapa. Kalau sudah 1000 berarti cukup, nggak usah ditambah-tambah. Udah cukup kalau 1000. Kalau misalkan masih di 400, boleh dibuat jadi 2 kali 1. Itu untuk asam folat. Pokoknya kadarnya antara 400 sampai 800 mikrogram per hari. Kalau sudah lebih dari itu, ya cukup, Alhamdulillah. Apalagi kalau bisa ditambah makan. Kemudian vitamin selanjutnya, vitamin D3. Tujuannya adalah untuk menjaga eh, kondisi fisik ibu, daya tahan tubuh, sama pencegahan dari darah tinggi dalam kehamilan. Mulai dari 1000 unit aja sudah cukup, Bu. Nggak harus yang 5000. Itu, jadi asam folat D3, 2. Nah, kalau misalkan nggak terlalu mual, boleh ditambah dengan kalsium. Dosis kalsium, betul Bu, emang sekitar 1000 miligram paling minimalnya. Boleh sampai 1500 miligram. Jadi minum 2 kali 1 boleh, 1 kali 1 asal dia kandungannya sudah 1000 miligram sudah cukup. Nah, bedanya kalau kalsium itu kadang di awal-awal suka bikin mual karena dia tabletnya kan besar. Itu jadi kalau misalkan memang masih merasa mual muntah banget, nggak usah harus dipaksakan untuk minum kalsium. Nanti tunggu udah nggak mual aja. Dan tiga, jadi tadi sudah ada asam folat, vitamin D3, kalsium. Kemudian yang keempat, tablet tambah darah. Tablet tambah darah ini juga sebenarnya bisa ditunda kalau HB-nya masih di atas 11. Biasanya kan di awal hamil pasti akan dicek darah, Bu. Kalau udah dicek HB-nya lebih dari 11, nggak perlu buru-buru minum tablet tambah darah dari awal hamil, karena itu dia juga bikin mual, sama kayak tadi yang kalsium. Jadi boleh ditunda nanti aja, udah trimester 2 atau trimester 3 saat mualnya sudah lebih berkurang. Nah, tambahan lainnya selain yang utama tadi, boleh ditambah omega 3 dan DHA. Seperti itu. Dosisnya nggak ada pastinya sih kalau untuk omega 3 dan DHA gitu. Boleh minum 1 tablet aja sehari juga cukup. Gitu. Terus kalau misalkan suka lupa, sekali lagi tadi, kalau misalkan makannya masih oke, ibu masih bisa nih masuk makan, terutama yang tadi udah saya tulis nih ya, sayuran hijau, kacang-kacangan, terus ikan masih bisa masuk tuh makan seperti biasa. Ya sebenarnya skip-skip sesekali untuk vitamin hamilnya nggak masalah gitu. Yang penting nggak diminum sama sekali gitu. Yang penting jangan sampai nggak diminum sama sekali gitu. Kalau sekali-sekali lupa nggak masalah.
Yang penting makanannya masih masuk, kecuali nggak bisa makan sama sekali, ibunya diinfus doang. Nah, barulah itu yang lain-lainnya jadi penting, kayak gitu. Baik, sudah jelas ya Bunda ya, yang dari penjelasan dokter. Kemudian nih karena besok minggu depan kita akan puasa nih dok, ini ada yang bertanya ya. Dok, izin bertanya apakah aman Bumil trimester satu ikut puasa? Dan juga gimana nih dok tips-tips buat Bumil yang puasa? Ibu hamil yang seperti apa yang diperbolehkan puasa dan yang tidak diperbolehkan puasa? Seperti Oke, baik. itu. Puasa ya, mengenai puasa. Sebenarnya tadi yang saya udah bilang ya, puasa itu kalau untuk ibu hamil kan diberikan keringanan untuk enggak berpuasa. Tapi tetap nanti harus diganti ya. Eh, jadi kalau untuk masalah puasa sebetulnya sesuai dengan kemampuan Bu. Boleh dicoba dulu aja karena setiap ibu hamil tuh berbeda-beda. Ada yang eh, kuat, ada yang nggak kuat. Nah, contoh nggak kuatnya itu misal mengeluh kepalanya jadi pusing atau lemes banget atau sampai pandangan kabur atau perutnya kram banget atau mual hebat sampai muntah. Nah, itu berarti badannya nggak sanggup untuk berpuasa. Karena kan yang namanya puasa berarti nggak ada asupan makanan lebih dari 12 jam ya, nggak ada asupan minuman juga. Jadi eh, ada yang lebih sensitif gitu di kehamilannya. Jadi nggak bisa gitu, misalkan kalau nggak makan pasti gemeteran lah atau misalkan sampai pingsan ya. Kalau ada kondisi seperti itu, jangan dipaksakan untuk berpuasa kayak gitu karena kan nggak baik ke ibunya juga dan statusnya pun jadi makruh kan puasanya orang yang lagi sakit aja nggak lagi hamil nih sakit dia misalkan flu tapi lemes banget gitu sampai bibirnya kering ya itu juga nggak dianjurin untuk berpuasa gitu apalagi ibu hamil atau kalau sampai ada keluhan-keluhan seperti tadi tapi kalau misalkan nggak ada keluhan ya lapar-lapar aja sih dok tapi masih bisa aktivitas ya lemes-lemes tapi nggak sampai harus tiduran aja gitu ya nggak apa-apa lanjutin aja puasanya gitu gitu ada tambahan nggak Bu Baik. Git? Mungkin pernah ada pengalaman tertentu Bu Git? Sebenarnya kalau yang saya tahu juga ya puasa boleh-boleh aja sesuai dengan kemampuan bundanya ya, tidak dipaksakan. Jadi kalau misalkan bundanya dirasa cukup mampu ya mangga, tapi yaitu tetap jadi kayak cuma memindahkan waktu makan aja ya dok. Jadi tetap kita Iya, makannya porsinya sama seperti nggak puasa, ya seperti nggak puasa gitu. Jadi misalkan makan 3 kali sehari, minum misalkan 1 liter, ya itu tetap sama, cuma memindahkan aja. Nanti pas bukanya minumnya dibanyakin atau sahurnya. Sebenarnya prinsipnya pada prinsipnya seperti itu ya dok ya. iya betul betul Ya, jadi gitu. boleh Yang ya penting Bu. nutrisinya terpenuhi, nggak cuman Ya, banyaknya aja. Iya. iya. Ini dok, ada yang bertanya lagi dengan Bunda Citra ya. Izin bertanya dokter, beberapa kali saya sempat labil sekali emosinya dan sifatnya momentuman dan karena sudah memiliki knowledge terkait dampak emosi negatif ke janin saya menjadi OVT setelah itu. Khawatir janinnya kenapa-napa. Bagaimana dok supaya lebih kalem dan memberi energi positif ke diri sendiri dan ke janin selain memberikan afirmasi yang telah dijelaskan oleh dokter. Terima kasih. Ya, oke Bunda Citra, sama ini juga ada nih sama nih pertanyaannya ya. Bunda Aulia ya, sama tuh sensitif, gampang nangis, apakah akan mempengaruhi perkembangan janin? Eh, Sebetulnya sih Bun untuk pikiran negatif, terus overthinking, sensitif kayak gitu, kita nggak bisa ngatur banget ya, karena kan itu eh, namanya Biden itu lagi kebanjiran hormon gitu. Jadi ya sesekali pasti akan ada lah fase-fase breakout seperti itu. Nah, yang paling penting itu harus bangun vibes positif sama hindari hal-hal lingkungan, bacaan, reels, terus apa tuh threads ya gitu-gitulah yang sifatnya apa ya membuat jadi nggak tenang gitu kan
Ya kalau bisa sih kurangin lah lihat-lihat yang apa Instagram gitu karena jadi makin bikin kepikiran. Lebih baik kalau misalkan ada yang mau ditanyain langsung tanyakan ke tenaga medis. Karena ya pengalaman saya berapa kali dapat orang bertanya dengan kayak gitu ya saya baca threads bakal begini, saya baca reels bakal begini gitu. Kok saya kondisinya mirip sama orang ini apakah nanti ya saya akan jadi seperti ini? Nah, hal-hal yang kayak gitu tuh yang sebaiknya sih kita hindari ya. Kayaknya eh, makin mudah mengakses malah makin jadi kepikiran. Jadi lebih baik minimalisir aja akses-akses yang seperti itu. Lebih baik di list pertanyaannya, nanti tanyakan ke objinnya atau ke bidannya pada saat lagi kontrol kayak gitu. Nah, terus selain itu eh, sharing tuh. Jadi jangan dipendam sendiri apa yang dirasain tuh harus di-sharing, terutama ke suami. Kalau yang jadi eh, sumber bikin ibu stresnya adalah suami, berarti sharingnya ke orang tua suami. Kalau ternyata orang tua suami lebih bikin stres, hindari aja udah orang tua suaminya ya. Pulang aja ke rumah udah. Hindari pokoknya yang bikin ibu stres gitu. Bisa nggak, Bu? Kayak gitu. Ya nggak, Bun? Kalau udah stres sama suatu lingkungan mah lebih baik pindah aja, jangan ada di lingkungan itu makin stres. Ya, cukup jelas ya. Jadi kita hindari lah yang pemicu-pemicu stresnya ya dok ya. Iya, kalau bisa dihindari, dihindari. Ini ada pertanyaan lagi dok dari Bunda Vivia juga. Eh, Dok, maaf izin tanya, saya ada riwayat jatuh duduk dan tulang ekornya yang bermasalah kodarullah sampai sekarang sering sakit. Saya khawatir kalau trimester 3 masuk panggul, kira-kira bahaya nggak dok? Iya, tadi udah saya bilang sih, sebenarnya sih kalau untuk bahaya kehamilannya sih enggak ya, Bun. Cuman memang jadi mengganggu ke kondisi ibunya ya. Paling dibantu dengan itu, dihangatkan, dikompres dengan yang hangat-hangat sama dengan yoga gitu. Yoga atau senam hamil gitu. Tapi kalau untuk kehamilannya sih insya Allah nggak bahaya. Nggak akan jadi nembus nembus pantat gitu sampai kena ke bayinya enggak sih gitu. Nggak akan begitu gitu. Baik, sudah cukup jelas ya Bun. Untuk pertanyaannya sudah dijawab oleh dokter. Pertanyaan dari saya sendiri sih sebenarnya. Gimana gimana? Eh, Saat kehamilan pertama itu, barulah saya kena preeklamsi ya dok, preeklamsi berat. Hmm. Bayinya dikeluarkan di usia 30 minggu lebih. Nah, Hmm. memang sih waktu di awal kehamilan itu yaitu merasa sedih terus, merasa banyak pikiran gitu kan, nggak bahagia itu dok. Maksudnya kehamilan saya teh nggak apa ya, eh nangis terus gitu dok, nangis terus mungkin karena suatu hal gitu ya. Apakah sebenarnya oh ya dok? Iya, iya. Jadi Jadi kalau dari stres itu tuh takutnya lagi. iya, jadi memang ada pengaruhnya ya, Pak. Tadi yang saya bilang dengan peningkatan, dengan kondisi stres, ada peningkatan hormon kortisol. Eh, Hormon kortisol itu dia akan mempengaruhi ke arah eh, kualitas tidur, terus kemudian regulasi tekanan darah, regulasi detak jantung kayak gitu. Eh, apa jadi apa mungkin saja darah tingginya itu disebabkan oleh stresnya itu betul memang. Nah, eh, ya
sekali lagi sih kalau misalkan memang ada yang dipikirkan lebih baik di sharing gitu, Bu Bin. Jadi kalau pertanyaannya apakah pengaruhnya dari situ? Iya, salah satunya. Di samping mungkin memang pada saat pembentukan ari-arinya juga itu kurang baik gitu. Biasanya darah tinggi dalam kehamilan itu disebabkan pembuluh darah di plasentanya itu kecil-kecil dan kaku. Jadi dia lebih susah untuk dilewatin aliran darah. Jadi menurut aku sih bukan murni 100% karena stresnya aja jadi preeklamsi ya. Tapi memang dari awal pada saat pembentukan plasentanya juga mungkin udah ada masalah. Nah, tapi semakin ditambah dengan kondisi stres, otomatis tekanan darah ibu pasti naik kalau misalkan saat stres itu. Kemudian detak jantung juga lebih meningkat. Nah, itu jadinya menambah-nambah kondisi ari-ari yang udah nggak bagus itu. Tuh. Jadinya mungkin darah tinggi jadi lebih nggak kekontrol ya sampai harus dilahirin di 30 minggu ya Bu Bit ya. Iya, Hmm. Sito. Cito jadinya. Terima kasih dokter untuk penjelasannya. Oke. Udah ya, nggak ada yang bertanya lagi. Ini bunda-bunda sudah Nah, terjawab ini mungkin semua. ada yang vitamin nih. Mana ya? Vitamin aku bahas sedikit ya. Ini konsumsi kalsium dan DHA kapan bagusnya. Oh iya. Sama kalau semenjak hamil gigi gampang ngilu. Memang kalau di awal bukan di awal hamil selama hamil itu biasanya gusi itu jadi lebih longgar terus lebih mudah, sensitif dan lebih mudah untuk berdarah. Nah kalau gusinya longgar biasanya gigi juga agak lebih ngilu-ngilu. Nah itu wajar, paling dijaga kebersihannya aja, rajin sikat gigi, sama boleh kumur-kumur pakai betadine kumur aja, jangan pakai Listerin karena kalau pakai Listerin itu dia lebih iritan gitu. Lebih baik pakai betadine kumur atau apa Aloclair kumur itu Bu. Itu lebih bagus dia buat ngejaga kesehatan dari mulutnya. Nah, sama konsumsi kalsium betul memang. Nah, kalsium itu baiknya dikonsumsi dibagi dua, Bu. Jadi 2 kali sehari bagusnya dengan dosis tadi maksimalnya di 1.500. Jadi kalau misalkan bagi dua berarti pagi 500 miligram, siang apa malam 500 miligram 2 kali sehari ya supaya penyerapannya stabil sepanjang hari. Nah kalau DHA itu dia bagusnya bersebarengan dengan makan kalau saya nggak salah karena dia kan eh, tabletnya itu selaput kayak lemak gitu ya kayak apa sih kenyal-kenyal gitu biasanya kalau DHA. Jadi bagusnya sambil makan dikonsumsinya. Boleh pagi, boleh siang. Bebas. Gitu. Mungkin tambahannya ya. Baik, dokter. Turnuhun jawabannya. Ini ada satu lagi, dok. Nggak apa-apa Iya, ya kita. eh Tamara ya. Bu Tamara, Iya, ya nggak apa-apa. Mm-mm. ya. Dok, ini mau tanya, saya usia kandungan 12 minggu dari week 9 tiba-tiba paha kiri bokong ketika tidur dan posisi tertentu sakit seperti kecentit syaraf. Tapi kambuh-kambuhan sebelumnya saya memang ada masalah otot tapi gak seperti ini rasanya menjalar sampai betis kiri, kadang kanan, dok. Mungkin yang Oke. ditanyakan mengapa. Iya, kenapanya ya? eh Mungkin ini sih ada perubahan. Kalau dilihat awalnya karena ada perubahan posisi ya mungkin salah salah gerak jadi ototnya ada salah ya posisinya. Eh Kemungkinan sih bukan dari kehamilannya ya kalau ini mungkin memang ada murni karena salah posisi, salah gerakan. Jadi eh, boleh sih fisioterapi atau yoga hamil juga kan itu membantu stretching-stretching kalau saya nggak salah ya. Jadi boleh si Bun dibantu. Kalau misalkan nyeri banget boleh tambah obat paracetamol kayak gitu Bun. Cuman mungkin ke depannya memang harus agak hati-hati yang tadi saya sudah bilang ya bahwa otot ibu hamil tuh biasanya lebih lentur. Jadi salah gerak sedikit, salah posisi itu biasanya suka jadi nyeri. Tapi sebenarnya sih nggak akan menyebabkan gimana-gimana ke kehamilannya sih Bun kalau itu. Posisinya lain soalnya, memang jadi nggak nyaman ototnya aja. Boleh Bun ke fisioterapi aja. Baik, sudah terjawab ya Bunda Tamara, boleh ke fisioterapi.
Ya, sudah nggak ada yang bertanya lagi. Aduh, udah habis ya pertanyaannya. Oke, siap. Mudah-mudahan menjawab ya bunda-bunda ya. Ya, nanti kalau misalnya yang mau ditanyakan, boleh di grup ya, dilanjut di grup. Alhamdulillah, sebelum kita mengakhiri pertemuan ini, saya akan merangkum nih sedikit materi yang telah disampaikan oleh Dr. Widiani ya. Bahwa pada sesi hari ini dengan tema memupuk jiwa yang tenang, kita belajar bahwa ketenangan jiwa memiliki peran penting dalam mendukung kehamilan yang sehat dan nyaman. Bunda diajak untuk memahami bahwa kehamilan yang tenang, nyaman, dan bahagia dapat dibangun dengan mengenali perubahan emosi, menerima proses kehamilan dengan penuh kesadaran, serta memberikan ruang bagi diri sendiri untuk beristirahat dan beradaptasi. Selain itu, bahwa ketakutan dan kekhawatiran selama kehamilan adalah hal yang wajar dan penting bagi Bunda untuk mengenali nih sumber ketakutan tersebut, membicarakannya, menyeimbangkannya dengan harapan dan pikiran yang positif tentunya. Kemudian pada pregnancy plan Bunda diingatkan untuk mulai merancang kehamilan secara sederhana, namun terarah meliputi rencana kontrol, persiapan persalinan, dukungan keluarga hingga kesiapan mental agar Bunda merasa lebih siap dan tentunya lebih tenang ke depannya ya pada saat nanti menjelang persalinan. Semoga ilmu dan diskusi hari ini dapat menjadi bekal berharga bagi Bunda dalam menjalani masa kehamilan dengan lebih tenang, kemudian percaya diri dan penuh kebahagiaan tentunya ya, ibu hamil harus bahagia. Sebelumnya juga saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Widiani Rahim SPOG atas waktu, ilmu, dan sharing yang telah diberikan pada pertemuan pada malam hari ini. Terima kasih juga kepada seluruh bunda yang udah mengikuti kegiatan dari awal sampai akhir. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan dan kemudahan bagi kita semua. Terus saya juga mengingatkan ya untuk mengisi presensi yang udah disematkan di kolom chatnya. Kemudian bunda-bundanya apabila ada yang mau ikutan untuk kelas ekskul Nifas, kelas Nifas, walaupun bundanya masih di trimester 1, nggak ada salahnya bunda ikut nih untuk persiapan nanti eh, kelas Nifas itu seperti apa, kemudian materi-materinya untuk nanti bundanya saat Nifas. Kemudian selain itu juga ada kelas skincare nih. Banyak banget kan Bunda di grup yang bertanya kandungannya, make up apa aja yang aman, skincare apa aja yang aman. Boleh banget Bunda untuk mengikuti karena eh, nanti yang akan mengisi juga dokter spesialis kecantikan. Jadi bundanya diharapkan boleh ikut ya. Itu di hari Sabtu untuk kelas nifas dan di hari Minggu untuk kelas skincare. Apabila bundanya ada yang mau mendaftar, boleh langsung chat admin ya. Nanti nomornya akan disematkan di kolom chat atau nanti di grup. Nah, sebelum kita tutup, kita akan foto bersama terlebih dahulu ya. Bahkan ayah atau bunda untuk open kamera, kemudian pastikan wajah terlihat jelas dan berikan senyum terbaiknya ya bun. Nanti kita akan hitung sama-sama. Siap ya bun ya? 1, 2, 3. Cheers. 1, 2, 3. Sekali lagi ya Bun ya. 1, 2, 3. Terima kasih. Jangan lupa untuk isi absensinya ya. Link absensi ada di kolom chat. Jangan lupa ya Bun. Sebagai penutup, kita akhiri pertemuan ini dengan membaca Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya dengan Bidan Anggit
Izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bunda. Salam. Absen tolong Kak. Sampai bertemu lagi.